Oh, anjir. Alhamdulillah.
Ya, monggo kopinya. Pesan kopi, pesan teh. Sampun jam 8. Dipun wiwiti nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluh. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sagung para rawuh, para pinunggah, para sesepuh, bini sepuh, kala ingkang dipun sepuhaken Bapak Ibu sedaya, mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan dalu wonten padepokan Quran menika astu dados amal solih pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muji syukur dumateng Allah kula panjenengan tansah keparing nikmat saking Allah, sedaya nikmat minangka ujian kagem kula panjenengan. Mugi-mugi wontenipun nikmat arupi napa kemawon nikmat kula panjenengan saged sabar, saged syukur. Allahumma sholawat salam kita satu kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng sedaya keluarga, sahabat, sedaya umatipun langkung-langkung kula panjenengan ingkang rawuh dalu menika wonten padepokan Quran. Allahumma sarang-sarang kawiwitan katidra bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahman mursalin wa ilhamna malaikatal muqarrabin. Allahumma amin.
Monggo kali sinambi ngopi teh macet sedaya mugi-mugi ndadoske pinaringan kesainan keberkahan wonten dunya menika langkung-langkung wonten akhirat. Allahumma amin. Mukadimah saking ngobrol perkara Islam dalu menika, alhamdulillah kula panjenengan niki pun mlebet sasi enggal inggih menika Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah salah setunggalipun sasi ingkang dipun mulyakaken dening Allah dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo bagus. Dzul Qa'dah saking tembung dzu kali al Qa'dah. Jadi Dzul Qa'dah menika dua kata dari kalimat dzu atau li, biasanya kalau dzil hijjah atau dzul hijjah bisa, atau dzul qa'dah, dzil qa'dah juga bisa. Antara dzu sama di kadang-kadang disebut ya. Dua-duanya maknanya sama. Dzu artinya yang mempunyai. Dzu itu yang mempunyai. Kemudian al-qa'dah maknanya tempat duduk. Tempat yang diduduki itu namanya qa'dah. Saking tembung qa'ada. Qa'ada niku maknane duduk. Jadi kata kerja, qa'ada duduk. Al-qa'dah maknane tempat duduk, tempat yang dijadikan untuk duduk. Nah, sasi utawa atau bulan ini disebut dengan Dzulqa'dah karena punya riwayat. Sejak Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, sudah sebutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sudah ada. Nah, punya kebiasaan orang-orang Arab, kalau Dzulqa'dah niku karena bulan mulia, maka bulan yang dilarang perang. Jadi walaupun orang-orang jahiliyah sebelum kenging dakwahe Kanjeng Nabi, engkang biasane gampang perang, gampang padu, niku nggadahi kebiasaan nek sampun mlebet ulan-ulan haram, ulan-ulan ingkang dimuliakan, itu diantaranya mereka berhenti menghormati bulan itu sehingga nggak ada peperangan. Maka Dzulqa'dah artinya bulan duduk-duduk. Nah, ini kalau panjenengan saat ini kok lungguh-lungguh, duduk-duduk, ngopi-ngopi, ngeteh, macet. Nah, itu termasuk bagian dari ya, amalan dari bulan Dzulqa'dah. Nah, ngaten. Jadi sudah berjalan sejak dahulu kala sebelum Nabi menyebarkan Al-Quran wahyunya kepada orang-orang Arab. Nah, bulan itu kemudian tetap dilestarikan oleh Islam. Nah, itu. Jadi bulan ini tetap dilestarikan oleh Islam sehingga tetap kemudian termasuk bulan yang dimuliakan oleh Islam. Kagem kula panjenengan, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Maknanya kula panjenengan disunahkan memuliakan bulan ini. Ngaten. Di antara kula panjenengan tatkala masuk di bulan
Dzulqa'dah setelah Syawal disunahkan memperbanyak amal kebaikan. Kados ingkang didhawuhke Gusti Allah wonten surat Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda hurum. Minha arba'atun hurum. Inna iddatasyhur satuhune sak temene wilangan ulan-ulan beberapa bulan indallah wonten sisi Gusti Allah isna asyara syahron ana jumlahe 12 ulan. Jadi jumlah bulan ten Islam niku nggih melestarikan yang sudah terbiasa sebelumnya bahwa sudah ditentukan oleh Allah bulan-bulan sejak zaman dahulu kala, bulan itu jumlahnya 12. Isna asyara syahron. Di bulan itu ada berjumlah 12. Cuma bedanya bulan yang ditentukan oleh Allah ini bulan namanya napa Syamsia, senes Syamsia nggih, Komaria. Jadi hitungan bulan. Sedangkan kalau miladia hitungannya Syamsia atau beredarnya matahari. Jadi nek dihitung mutere srengenge, kalau mutere bulan niku benten. Cepat endi? Mutere bulan kali mutere srengenge cepat ngendi? Cepat bulan karena apa? Nek cara jarake langkung caket bulan. Jadi jarake bumi niki kali bulan luwih caket tinimbang jarake bumi kali srengenge. Mula srengenge luwih adoh. Nah, niku kaya tiang badhe tawaf. Tawaf niku napa? Nah, muteri Ka'bah. Nek kepengen cepet ya cedhak Ka'bah. Lebih cepat. Lah, kok krana gerah akhirnya nganggo kursi dorong utawa nganggo skuter sing nyewa bayare rada akeh. Lah niku numpak skuter niku kudu nganggo napa jarake langkung tapi lah mula rada suwi. Nah niku itu gambarane antarane bulan kare srengenge. Mula hitungane mesti ra tau pas antarane tanggal bulan kare tanggal yang hitungannya miladia atau srengenge. Napa meleh waktu bergantinya juga beda. Nek gantine ulan miladia utawa napa? Mboten, tanggal umum niku dihitung gantine pas jam 00. Jam 00 niku kapan? Mangke dalu. Bare jam 12 dalu. Niku gek genti dina. Berarti selisih pinten jam niku? Dibanding selisihne serang napa niki bulan. Bulan dihitung gantiane nalikane maghrib. Nah, nek empun semurup niku napa nggih? Surup niku wae terbenam. Jadi tatkala srengenge terbenam niku ganti dina pun. Jadi niki niku pun dinten nek sakniki niku pun dinten Sabtu. Nggih, nek sakniki niku jengene Sabtu malam asline.
Asline niki Sabtu malam. Sing bener niku Sabtu malam krana niki dina wis ganti. Nggih. Lah. Dadi hitungane nek ngitunge nganggo Hijriyah. Tapi kenging napa terus wonten sebutan malam Sabtu krana napa durung mlebu Sabtu. Nek dihitung napa? Nek dihitung ngagem samsia utawa penanggalan umum niki durung Sabtu. Kayak dihitung Jumat mula disebut malam Sabtu. Dianggap dinane kayak Jumat. Niku. Mula kadang-kadang niki kedadi ngelmoni kagem napa? Kagem sing arek akikoh biasane. Dadi nek arep akikah niku hitungane iso loro menurut bulan apa srengenge tanggale. Kok ana bocah lahir bar isya niku jam pinten? Ya gawe jam 8 lah. Bocah iki wis lahir. Nek diitung Hijriyah tanggal bulan wis mlebu tanggal sesuk. Nggih, dadi hitungane wis dina Sabtu nek napa lahire sakmenika. Nanging nek diitung tanggal umum durung Sabtu, gek Jumat. Jumat bengi malam Sabtu. Mula tanggale gek pira saiki? Gek tanggal loro nek diitung miladiah utawa tanggalan umum, tanggal nasional. Jan-jane nek Hijriah niku nasional apa mboten? Internasional. Nggih, sedunia niku nggih. Nah, itu terkait dengan perhitungan tanggal saja itu nanti menentukan pelaksanaan akikah. Karena akikah niku dihitung pitung dino. Hari yang ketujuh. Ngaten. Halo. Nah, dolan riyen nate ayel-ayelan krana badul gak ada putu, gak ada wayah. Lahirnya dinten apa? Mbah Dul riyen kadose akad nggih. Oh, Rebo nggih. Dalu sudah malam. Nah, malamnya belum dini hari. Jadi belum ganti. Nek cara tanggalin nasional durung ganti. Tapi Hijriah wis ganti. Ya niku iso eleh-eleh niku iki dina iki. Iki durung mlebu wis gari napa gari dihitung Hijriah napa samsiah. Lah niku sing kadang nek mboten dingelmoni iso eleh-eleh. Ngaten. Lah 12 bulan sudah ditentukan oleh Allah, hitungannya menjadi 1 tahun. Fi kitabillah yang sudah diatur dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqas samawat, pada hari itu Allah menciptakan langit-langit yang jumlahnya 7. Walaupun kita nggak tahu, wis pokoknya yakin langit itu jumlahnya itu. Wong jumlahe siji wae ora ngerti sing dibatese. Nah, pokoknya yakin karena niku dawuhe Gusti Allah. Dan belum ada yang bisa menembus langit pertama kecuali Nabi dengan peristiwa Mi'raj. Nek Isra enggak. Nek Isra kan cuma perjalanan malam dari Mekah ke Palestina. Nah, yang nembus sampai ke Sidratil Muntaha, menembus langit 7 itu dengan peristiwa Mi'raj. Nggih. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada
4 bulan yang diharamkan. Arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu maknanya yang dimuliakan. Jadi artinya haram itu maknanya yang mulia. Lah kalau panjenengan ada perbuatan yang diharamkan, maknanya dikandung tujuannya agar kita tetap terjaga kemuliaannya, maka ada yang kita dilarang atau diharamkan, baik dilakukan maupun dimakan atau dikonsumsi. Tujuannya untuk memuliakan kita, terjaga kemuliaannya. Maksudnya apa? Hal-hal yang dilarang kok kula panjenengan terjaga, contoh ora oleh mabuk. Mabuk niku napa? Ngunjuk homer. Lah orang mabuk niku terhina atau malah meningkat derajatnya? Ya walaupun posisinya presiden yang mabuk ya malah derajatnya iya pasti. Jadi intinya tatkala dia melakukan hal yang haram itu membuat dia terhina, kemuliaannya tercoreng. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang diharamkan itu tujuannya untuk memuliakan manusia yang sudah mulia, tapi orangnya kadang dimuliakan tidak mau. Ngeyel. Nah, 4 bulan itu apa saja? Dalam tafsir Jalalain disebutkan 4 bulan yang diharamkan atau yang dimuliakan itu adalah pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Nah, ini bulan-bulan yang dimuliakan. Terutama bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah karena ini bulan-bulan krusial untuk peristiwa besar. Peristiwa bulan haji, maka Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini adalah bulan-bulan yang besar. Para jamaah haji akan sudah dimulai berangkat di bulan ini. Dzulqa'dah itu adalah bulan-bulan haji. Mulai berangkat haji. Nggak tahu kloter pertama Purworejo tanggal berapa? 28 bulan ini. Itu kloter pertama. Iya. Mula bulan Dzulqa'dah ini bulan yang sangat sangat istimewa kagem kula panjenengan. Langkung-langkung ingkang badhe tindak haji. Nah niku. Jadi wis sing badhe angsal kursi berangkat tahun niku wis sami siap-siap sedaya. Nggih, pun sami latihan mlaku adoh, muter-muter alun-alun, muter di karena apa? Peristiwa haji umroh itu memang peristiwa fisik. Jadi akeh mlakune. Akeh mlakune. Lah mula nek empun sepuh nganggo es telu niku rada angel. Nggih. Es telu sampun sepuh sangat niku sudah umur 80 kok berangkat ke sana, nah itu memang cukup secara fisik agak repot, apalagi kurang sehat. Nah, niki mukadimah ngobrol dan ngopi, gitu. Nah, krono niki ngobrol berarti yo take and give ya. Nah. Intinya bahwa bulan Dzulqa'dah ini bulan yang cukup istimewa. Kalau ada beberapa keutamaan dalam beramal di bulan Dzulqa'dah ini. Yang pertama apa? Memperbanyak amal kebaikan. Yang kedua,
memperbanyak puasa sunnah setelah Syawal. Syawal niku sunahe 6 dino, terus sing nggak ada utang pun dibayar, nah, kejawi dereng kayak golek dino liyane, nah niku Dzulqa'dah juga disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Oke. Nomor 3, bulan Dzulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji. Al-hajju ashhurum maklumat. Utawi haji niku adalah bulan-bulan yang sudah maklum, yang sudah diketahui. Nah, bulan-bulan yang maklum yang diketahui sebagai bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu yang dimaksud dengan bahwa Dzulqa'dah adalah satu dari 3 bulan yang bulan haji. Nah, itu. Maka ada Syawal yang sudah berangkat untuk sudah memulai haji di sana. Maksudnya krono haji niku ada 3 cara pelaksanaannya. Nah, rata-rata yang lebih dulu ke sana karena masih jauh jarak tunggunya itu melakukan umroh dulu. Nah, krono umroh niku lebih simpel dibanding dengan hajinya. Rata-rata jamaah muslim, jamaah Indonesia krono lebih kasih, kecuali sing khususnya kadang-kadang mepet. Nanti patang dino sadurunge tanggal 10 pun nembe berangkat. Niku istilahnya napa? Istilahnya mepet itu nanti pelaksanaan hajinya berbeda dibanding dengan yang lebih awal. Mendahulukan umroh daripada haji, dijengeni haji tamato. Jadi melaksanakan umroh dulu baru haji. Yang mepet banget belum sempat umroh langsung haji karena langsung wukuf di Arafah, maka nanti bisa 2, dia langsung gabung menjadi kiron, jadi hajinya itu berbarengan antara haji dan umrohnya. Bisa juga menjadi haji yang didahulukan hajinya kemudian umrohnya belakangan. Nah, Indonesia juga bisa kayak gitu karena memang Indonesia itu jarak tunggunya antara berangkat dan balik itu cukup jauh. Jadi berhaji kayak nunggu Bali ini kok nggak tasih dangu. Berapa hari Pak Karsiwi? Ya, misalnya 20 hari, karena jumlahnya kalau Indonesia 40 hari ya. 40 hari, artinya kalau hajinya itu kurang 10 hari, berarti iso 30 hari berhaji ini wah suwe banget nih. Mula jamaah haji Indonesia ini paling banyak santainya. Oke, banyak santainya. Nyata. Para pilengga ingkang pun dening Allah Subhanahu wa taala. Menika mukadimah dari ngobrol dalu menika. Monggo badhe ngobrol-ngobrol lajengipun disumanggaken kalih nyeruput kopi. Monggo Pak. Dicok Mas Dwi. Mas Widi ya? Dicok Mas kopinya. Buatan pangtan badan. Monggo. Ya. Iya. Iya, antara Masehi sama Hijriah. Iya.
kapan kan berarti ada maju hari kalau untuk hitungan kemariahnya. Nah, yang saya tanyakan kan kalau akikah kan syariat Islam. Iya. Berarti kan untuk penentuan kita kan seharusnya kan kita menggunakan istilahnya kemariahnya itu yang saya tanyakan yang padang kan gunakan kalau ikut syariat kan berarti kan itu kemariah dan yang kan seperti itu. Betul apa enggak itu Pak? Oh ya. Jadi kan kalau ada yang istilahnya seperti kan tidak ada itu kan mau dikatakan merdeka ya tinggal kita istilahnya mau yang bagaimana kalau ikut katakan langsung aja berarti harusnya yang kemarin ya kalau akikah ikut sampai berarti kan istilahnya lain kalau menurut saya kan seperti itu. Oke. Itu untuk ketegasnya gimana betulnya itu apakah memang seperti itu atau gimana soalnya kan memang juga di lapangan ternyata ada yang pakai samsia, ada yang kumaria, itu ketegasannya dia sebenarnya yang menerangkan di pasar. Oke. Hakikatnya di ulama kita tidak tidak kaku ya. Jadi memang ada yang saklek kaku ya pokoknya yo kalender sing dinggo ya sing komaria. Nah, ada. Tapi ada yang tidak mengharuskan karena ibadah itu lebih ke kemampuan atau kelonggaran. Nah, kelonggaran. Mana yang lebih longgar? Pakai yang Samsia boleh, pakai yang Masehi juga boleh. Komaria itu intinya berarti hitungannya maghrib itu sudah Ba'da maghrib berarti sudah masuk tanggal. Kalau pakai yang Masehi berarti harus hitungannya dini hari. Sudah melewati jam 00 kemudian baru dihitung tanggal pertama atau hari pertama kelahirannya. Atau diambil waktu yang lebih mepet keduanya atau dua-duanya masuk misalnya. Jadi intinya pelaksanaannya tidak kaku. Kuncinya karena bilangannya itu adalah 7 hari ke-7 maka itu yang dipatok. Yang penting dua-duanya salah satunya sudah masuk. Salah satunya sudah masuk hari ke-7. Walaupun yang Masehi belum masuk tapi Hijriahnya sudah masuk, pelaksanaan biasanya kan pelaksanaan akikah akeh-akeh dalu. Nah, gitu. Dalu serokalan apa serokolan ya. Nah, itu mesti kan dalu gitu. Nah, itu kalau yang dipatok adalah Hijriah, maka dalu itu yang penting sudah masuk hari ke-7. Tapi kalau yang dipatok adalah Masehi, maka dalu itu belum masuk. Nah, belum masuk hari ke-7 berarti harus nunggu hari berikutnya. Nah, itu. Jadi kuntinya memang lebih enak kalau yang dijadikan patokan adalah yang Hijriah. Yang tanggal bulan. Nah, yang tanggal bulan. Walaupun ya sebenarnya kadang pelaksanaannya bisa beda-beda. Misalnya, wong lahire niku awan utawa isu. Nah, itu kan podo antarane sing dicekel Hijriah utawa Masehi. Artinya kan ketemunya podo dua-duanya. Karena belum kelewat tanggal berikutnya. Untuk Hijriahnya belum ganti, Masehinya masih juga masih tanggal itu. Nah, gitu. Monggo, ngaten nggih Pak Kaum. Jadi ora usah bingungi, engko ndak repot masyarakat kita. Wes intine ambil salah satu sudah masuk hari ke-7. Kadang-kadang hari ke-7 urung duit kok urung iso akikah. Nah, maka perlu ditunda sampai bisa, yaitu hari yang ke-14 atau hari yang ke-21. Oh, ternyata
sudah hari ke-21 ya durung iso akikah. Ya wis syukuran sik. Syukuran dan cukuran. Karena tidak bisa akikah tapi jelas harus segera dikasih nama. Itu, segera dikasih nama. Ngaten Pak Kaum. Matur suwun. Monggo melih. Monggo. Ya. Ah, Kang. Iya. Ah. Iya. Betul. Iya. Mm. Mm-mm. Iya, iya, tanda. Mm. Antara Samsia kemarin. Iya. Ah. Betul. Iya, untuk backgroundnya memang belum sempat karena apa-apa ngurusin dewe Pak. Iya, iya, iya. Nah, biasanya uang usul itu terus maskul Pak. Engko lak terus goleke gaweke. Iya. Ya, maksudnya borangan itu tertujunya yang ngisi. Itu wong borangan maksudnya. Kalau biasanya bersama ustadz ini misalnya kan ngono kan biasanya. Nah, itu. Baik, yang pertama terkait dengan akikoh yang dimaksud itu serokalannya atau menyembelihnya. Ya tentunya menyembelihnya. Jadi hadisnya itu kan yaumat bahu fi yaumi sabihi, disembelihkan kambing di hari ketujuh sembelihnya. Nah, pelaksanaan kemudian serokolannya ya boleh ditunda. Nah, gitu. Jadi tidak harus pas penyembelihannya. Jadi di situ inti dari penyembelihannya itu sudah masuk hari ke-7. Nah, pelaksanaannya dan pengumuman nama itu boleh tadi sesuai dengan kondisional itu boleh. Gitu. Karena memang dari sisi dalilnya itu disembelih di hari ketujuhnya itu disembelihkan kambing. Nah, bahasanya kambing. Karena bahasa Nabi atau kebiasaan orang Arab itu kambing itu adalah ibaratnya nek wong Jawa wong kula panjenengan kados kula panjenengan niku ayam. Jadi kambing kanggo wong Arab iku kaya awake dhewe niku ayam. Nah, itu bahasanya. Cuma kok awake dhewe akeh kok nyembelihnya ayam kok gak jadi masalah. Nah.
Karena memang bahasanya Nabi itu walaupun seekor kambing, bahasanya gitu. Bahasa walaupun itu maknanya sak enteng-entengnya atau sak minim-minimnya kemampuan orang Arab, kambing itu bagaikan ayam kalau menurut kita. Cuma awake dhewe nggih. Niku nek arek terus dadi ayam, wong iki disembelihke ayam kok hakikoe lah iku mesti syariate dadi berubah. Nggih. Walaupun walaupun kebiasaan di zaman Nabi juga ada namanya Ibnu Abbas niku nalikane Dzulhijjah Idul Adha nek ora iso nyembelih kambing piyambake nyembeline nek sak duwene. Duwe ayam yo nyembelih ayam, duwe entok yo nyembelih entok. Karena menurut Ibnu Abbas bahwa Idul Adha itu hari berbagi, hari raya berbagi, maka yang punya apa yang dia punya dia bisa bagikan. Nah, itu sehingga hari berbagi itu enggak harus korban kambing, tapi tetap bisa berbagi dengan yang dia punyai saat itu. Nanging gini ku wau istilahnya kalau selain yang sudah disebutkan dalam hadis terkait dengan hewan kok ternyata nyembelih dudu kambing, dudu sapi, ora usah woro-woro aku korban. Wong ayam kok. Nanging niku termasuk bagian dari yang dianjurkan karena Idul Adha, Idul Masakin. Bahwa Idul Adha hari raya kurban adalah hari raya orang-orang miskin. Nah, nek ora iso oleh daging ya dikei ora iso dikei ora iso oleh daging kambing, sapi ya dikei daging ayam sak balunge sisan. Daging ayam tok ya apa ya? Terus yang kedua apa ya Pak Karsi tadi? Oh iya, sama orang meninggal hari Jumat. Nah, untuk penentuan hari Jumat tinggal ketentuannya mau pakai hitungannya pakai Masehi atau Komariah atau Hijriah. Jadi kuncinya di situ. Walaupun memang kalau kita telisik dari sisi Nabi menentukan apa-apa, mesti kuncinya kalau hitungan itu pakainya ada pakai matahari, kadang pakai bulan. Gitu. Jadi Nabi pun memakai dua-duanya. Contohnya yang pakai matahari apa? Sholat. Waktu sholat. Kula panjenengan ditentoke dening Kanjeng Nabi nanti nalikane sholat Kanjeng Nabi ketentuannya pakai matahari. Nah, itu. Jadi kadang-kadang Kanjeng Nabi memang pakainya matahari, kadang-kadang juga pakai bulan. Nah, memang secara rata-rata hitungan hari itu kembalinya banyaknya ke bulan. Jadi karena memang bulan ini lebih dekat dengan bumi ya, gitu. Sehingga lebih cepat dibanding dengan Masehi atau nasional. Ngaten. Terus terkait dengan background, nah itu urusan belakang ya. Nanti tinggal bisa kita buatkan yang lebih bukan dari kertas. Jadi itu kita ekonomis pakainya kertas HVS, kita print kemudian kita sambung-sambung jadi combo. Jadi kita pakainya ekonomis, tidak pakai printing digital banner ya. Monggo meleh kali dirahapi. Monggo Pak Mirun.
Ya, hadisnya gitu memang. Hadisnya Rasulullah menyampaikan bahwa kalau laki-laki itu 2 kambing, perempuan, bayi perempuan 1 kambing. Nah, beda lagi tatkala Nabi punya cucu Hasan Husain. Tatkala lahir kembar Hasan Husain, Nabi mengakikoi 2 kambing untuk 2 orang kembar. Ini kemudian apa? Timbullah persepsi di kalangan ulama menafsirkan. Apa maknanya? Kenapa tidak 4? Nabi saat itu ada yang menafsiri karena supaya juga tidak memberatkan bagi orang tua. Jadi saiso-isone nek umpamane duwe anak lanang ya loro. Nanging nek saking ora isone iso siji. Nah, menurut mengikuti tadi itu Hasan Husain kur loro niku akhirnya oleh siji nek ora iso loro. Nah, ngaten menika perbedaan. Intine duwe anak niku memang sangat dianjurkan untuk diakikoi. Diakikoi karena hadisnya pakai kulu mauludin murtahanun biakikoti. Kabeh anak sing lahir itu tergadai dengan akikohnya. Tergadai niku manane napa? Barang gadean niku nek ora ditebus durung usah didupuk. Nah, dereng saged dipundhut kecuali ditebus. Nah, nebuse niku ngagem akikah. Akikah nganggone wedhus. Nah, wedhus niku kambing. Nah, cuma niku mau antara laki-laki perempuan secara dalil Nabi menyampaikan bayi laki-laki 2 kambing, bayi perempuan 1 kambing. Prakteknya Nabi mempraktekkan sendiri duwe putu kembar loro kok kurdi akikoi loro. Jadi multi tafsirnya di situ. Halo. Iya. Ya iya. Termasuk apa? Anaknya kembarnya kembar beda. Lanang wadon. Nah, nek tadi kan jelas podo-podo lanange. Nek umpama lanang wadon kembar 2 lanang wadon apa terus kudu 3? Loh, Nabi lanang loro ekor loro yo. Jadi intinya boleh 3, boleh 2. Nah, jadi intinya ngoten. Dalam pelaksanaan Islam itu tidak kuncinya di apa? Di penebusan gadenya tadi itu loh. Nah, berharap anak yang lahir itu kemudian sudah tidak tergadai lagi tatkala kita bisa mengakikoi. Cuma kagem sing mampu masalah dereng mesti tiang niku mampu. Mula nek secara bunyi dalilnya sampai hari yang ke-21 dan itu enggak ada terusannya. Enggak ada lanjutannya, Nabi berhenti di situ kalimatnya. Nah, ini kemudian timbul interpretasi dari para ulama menafsiri hadis ini. Ada yang memahami berarti nek wis hari yang ke-22 kek durung iso, mula sudah terbebas. Karena dikaitkan dengan Allah tidak membebani hambanya melebihi kemampuannya. Mula gadeannya sudah langsung bebas. Jadi sudah dibebas ke, itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua apa? Kados ingkang di dawuhke apa? Hasan Sabik dan Al-Islam, buku Al-Islam piyambake ngendikake sampai tanggal 21 belum bisa, maka dia bisa melaksanakan akikahnya kapan-kapan tatkala sudah mampu.
Nah, ini peristiwanya menjadi perbedaan pendapat. Berarti apa? Kalau satu saat dia mampu menjadi wajib hakikoh, masalahnya di situ. Kalau pendapat pertama kan enggak, ya sudah wes bebas kok. Nah, gitu. Karena hadisnya yang berhenti di situ. Sama kayak kita memahami rakaat terawih. Rakaat terawih atau rakaat qiyamul lail Kanjeng Nabi ini riwayat Aisyah 11 rakaat tidak nambah baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Tekan gone prakteknya ulama kita beda. Nah, bahkan sahabat yang beristihad menambah sampai 23. Nah, itu memang pelaksananya kemudian beragam. Dan itulah kalau kita bicara fikih mesti dinamis. Akan ada perubahan-perubahan menyesuaikan sikonnya. Nah, intinya kalau dalam pelaksanaan apalagi masalah fikih kita nggak usah terlalu jadi kencengin itu kalau mau. Monggo Pak. Monggo. Ya, monggo mau. Kantosan, monggo. Saya mau tanya untuk perempuan satu Ramadan dan Jamal Iya. dipakai Komaria apa Samsia? Dan bulan tanggal satu Ramadan dan Jamal itu yang dipakai Komaria apa Samsia? Ya, jadi kalau kita lihat dari hadis-hadis atau dalil-dalilnya tentunya Komaria, tanggal bulan. Ya, penentuan tanggal itu bulan. Jadi sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan tanggal 1 atau kalian berhari raya juga karena melihat bulan tanggal 1 yang kita sebut dengan hilal. Nah, itu. Sebenarnya tidak hanya Idul Fitri, termasuk Idul Adha sebenarnya. Dan tanggal-tanggal yang lainnya. Cuma karena itu enggak krusial, jadi orang-orang yang gelem niliki. Orang usah dirukyah, orang usah ditiliki. Akhirnya selain tanggal-tanggal itu pada pakainya hisab. Terus nganggo hisab rampung. Orang usah ditiliki, rasa diruyat gitu. Tapi dari sisi dalil untuk menentukan Ramadan dan Idul Fitri itu dalilnya melihat bulan. Nah, ini yang kemudian terjadi perbedaan pendapat itu tentang melihatnya. Apakah cukup dengan melihat dengan mata secara langsung atau yang dimaksud melihat di sini melihat dengan ilmu. Nah, maka ada yang menafsiri yang dimaksud di situ cukup juga dengan ilmu selesai bahkan bisa pasti. Dengan hitungan-hitungan itu bisa dipastikan karena iso dihitung berjalannya bulan ini muternya itu bisa dihitung dengan hisab. Tanggal ini posisi matahari dan bulan tatkala terjadi pertemuan namanya konjungsi apa? Ya pokoknya ngoten konjungsi nopo. Jadi pertemunya lewat jadi antara bulan ngeten kan bulannya. Nah, pertemuan itu kemudian terjadi nanti antara matahari masih di atas apa? Matahari terbenam, posisi bulan berada di mana? Ketinggian derajatnya. Nah, itu bisa dihitung dan itu
validasinya bisa dicek. Nah, kalau sudah bisa divalidasi terus menerus karena nek tim ini kalau menghitung selalu valid. Nah, itu bisa dijadikan patokan. Nah, yang terjadi di kalangan kita itu penentuan standarnya yang beda. Itu yang jadi masalah di situ. Karena standarnya beda menyebabkan beda hasilnya. Jadi kalau Majelis Tarjim Muhammadiyah yang kemarin ya, nah kalau besok kan ikut global kalender global. Nah, yang kemarin itu yang penting posisi hilal sudah di atas ufuk. Entah berapa derajat sudah dianggap masuk tanggal. Nah, itu. Sedangkan timnya pemerintah termasuk miliknya NU itu minimal tingginya 3 derajat. Itu. Sehingga geser terus. Yang terjadi banyak gesernya. Kemarin tidak itu sebenarnya bisa dikatakan dipaksakan. Kenapa semua tim rukyat se-Indonesia yang pakai teropong nggak ada yang lihat? Hilal itu nggak ada yang terlihat. Cuma satu orang yang tidak pakai apa-apa ngaku delok. Jadi Ramadan kemarin itu terjadi begitu. Penentuan Ramadan kemarin seluruh tim rukyatnya pemerintah secara nasional dengan alat teropongnya masing-masing nggak ada yang lihat. Bukan rusak Pak, bukan. Karena memang posisi satu apa? Tinggi hilalnya. Yang kedua cuacanya. Sebenarnya secara logika atau secara ilmiah mudah dilihat secara pakai alat atau mata itu minimal 6 derajat sebenarnya. Jadi kalau kurang dari itu sangat sulit bisa dilihat. Apalagi cuaca tidak mendukung. Nah, gitu. Jadi kita pernah ketemu dengan teman-teman tim rukyatnya NU juga secara ilmu mereka nyambung bicara kayak gitu. Nah, termasuk tim rukyat itu tim rukyatnya Jogja miliknya NU itu yang komentar gitu. Ini secara terus-menerus selalu terjadi begitu. Klaim seseorang kemudian diakui padahal secara validasi belum tentu bisa. Itu kemarin seandainya kemarin itu mengikuti hasil rukyah semua itu diakui, maka bisa beda kemarin mulai Ramadannya. Kenapa? Arab Saudi akhirnya hari Ahad. Karena nggak kelihatan. Itu kemarin. Ngaten nggih. Monggo melih. Dadi hitungan srengenge karo bulan nggih. Monggo Pak Mirun. Kelingan durung. Oh nggih, monggo. Korban. Iya. Iya. Kaitan itu di pemahaman yang campur pahaman itu melalui misalnya satu kambing untuk satu orang. Iya. Misalnya saya ada 8 anggota keluarga berarti misalnya harus 8 gitu. 8 kali. Ketika sudah 8 kali nanti kembali lagi ke yang pertama atau bagaimana? Yang kedua untuk hewan kurban tadi bisa dengan ayam semisal dengan kambing yang betina tapi tidak hamil kan lebih murah ya. Terkait dengan korban satu kambing, apakah harus
hanya satu orang. Jadi riwayatnya Nabi satu saat pernah korban dan Nabi setiap korban pasti kambing. Jadi nggak pernah yang lainnya. Apalagi unta juga nggak pernah. Jadi Nabi itu selalu korbannya kambing. Kenapa? Karena bisa dibilang Nabi itu uswah. Sehingga tidak begitu memberatkan ukuran sana, ukuran Arab. Nah, kalau ukuran AWD gitu. Karena tadi itu termasuk akikoh, kambing itu dianggap lebih ringan. Karena secara rata-rata lebih banyak orang bisa. Nah, satu saat Rasulullah korban kambing, satu kambing untuk satu keluarganya. Satu saat lagi Rasulullah korban satu kambing untuk semua umatnya. Jadi secara riwayat, Nabi itu sudah mencontohkan satu kambing itu bisa satu keluarga. Ya, tidak harus gantian. Siki bapak sesuk ibu sesuk mana anak pertama, sesuk mana anak kedua, tidak harus. Walaupun mau gitu juga gak apa-apa. Tapi intinya sebenarnya contoh dari Rasulullah itu menggampangkan. Udah langsung atas nama keluarga sudah bisa. Itu. Terus terkait dengan korban dengan kambing betina, sebenarnya boleh sebenarnya. Intinya umurnya sudah masuk hitungan. Boleh jadi hewan korban. Cuma itu karena tadi ada yang ulama yang ideal nggak boleh, harus panang. Ada yang ideal begitu. Tapi sebenarnya tadi ada ulama yang kalau memang mampunya itu maka kemudian dibolehkan. Jadi Islam itu sangat kadang mengambilnya itu momennya bisanya itu dia kemudian melakukan sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Apalagi kemudian dicontohkan oleh sahabat Nabi waktu itu juga masih hidup karena nggak bisa pakai kambing malah membaginya itu dia kemampuannya punyanya ayam yang baginya ayam gitu. Nah, umpamanya Pak Mirun ini entok yang bagi entok misalnya gitu. Nggak harus sejina Pak, ini kemampuannya berapa. Sejina kok ditukok kambing malah olah. Nah, ngatan. Gitu ya Pak. Sudah semua ya? Oke, monggo Pak. Oh ya. Iya. Yang pertama dengan bolehkah kita akikoh untuk orang yang meninggal, perbedaan pendapat. Ini secara dalil memang nggak ada. Secara dalil, secara rinci nggak ada. Cuma kemudian karena itu terkait dengan tanggung jawab, kemudian ada ulama yang membolehkan mengakikoi orang yang sudah meninggal karena belum akikoh, termasuk melakukan korban untuk yang meninggal. Itu juga sama, perbedaan pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang setuju dan tidak. Jadi intinya di ulama kita itu terkait kayak gitu perbedaan pendapat. Nah, bagi yang nggak setuju nggak usah nyala-nyalakan karena istihad itu para ulama kita sesuai dengan pemahaman dan kapasitas ilmunya. Dan terkait dengan benar salah itu kita nggak punya hak untuk menentukan benar salah, apalagi sampai disebut dengan bid'ah. Karena bid'ah itu seakan-akan dia yang menentukan surga neraka. Padahal Allah, Rasulullah tidak segitunya. Peristiwa sering terjadi di zaman Nabi dan Nabi cukup leluasa dalam memutuskan perkara yang terjadi di zamannya. Termasuk di zaman kita, ulama-ulama kita kemudian
mensikapinya seperti itu terjadi perbedaan pendapat. Jadi ada ulama yang kenceng juga ada, zaman Nabi juga sudah ada. Kemudian ada ulama yang kemudian apa bahasanya itu ambil yang ringan-ringan, nah gitu. Jadi untuk apa kemaslahatan lebih banyak. Nah, gitu. Nah, kemudian termasuk menghajikan yang sudah meninggal. Kalau haji malah justru ada dalilnya. Jadi ada Nabi pernah mendapatkan pertanyaan dari sahabat bahwa orang tuanya sudah meninggal, tapi orang tuanya ini sudah pernah niat haji. Tidak kesampaian hajinya, sudah keburu meninggal. Kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya boleh mengajikan orang tua saya yang sudah meninggal? Kata jawab Rasulullah, boleh. Bagaikan dia punya hutang, maka kamu berhak untuk atau bahkan wajib membayar hutangnya. Nah, itu termasuk apa? Termasuk malah ada dalilnya kalau yang haji. Oke, ngaten kok Pak Mirun. Monggo, Mbak. Oke. Oh, nek wajibnya mboten terkait dengan apa? Waktu. Jadi waktu itu sebenarnya bebas. Jadi permasalahan utama sebenarnya gini. Terkait dengan jadi beda mendoakan orang yang sudah meninggal dengan kirim pahala harus dibedakan. Nah, pemahaman masyarakat secara umum itu dijadikan satu padahal beda. Yang namanya mendoakan itu malah justru wajib kita mendoakan diri kita, keluarga kita, seluruh umat muslim yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Itu malah perintah saking Quran onten, surat Muhammad. Kemudian hadis juga ada. Artinya mendoakan itu malah wajib. Tapi terkait dengan kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal, ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal kemudian dikirimi pahala karena dari sisi amal seseorang yang masih hidup pahalanya ditransfer, itu ada yang mengatakan enggak bisa. Kenapa? Pakai dalil yang tegas. Wa alaihissalil insani ilal masa'a. Laha makasabat walaya makasab. Di antaranya itu yang digunakan dalilnya. Orang itu mendapatkan sesuatu yang dia lakukan sendiri, nggak bisa orang lain kok kemudian yang berbuat terus lainnya yang dapat pahala. Nah, itu yang kaku sampai seperti itu dia menganalogikannya gini gambarnya, mosok kene sing madang kok kono sing parek ngoten. Itu yang kaku, jadi yang nggak setuju itu bisa. Tapi ada yang kemudian berpendapat bisa kirim pahala itu nyampe dari 4 imam madhab. Imam Syafi'i termasuk mengatakan kirim pahala nggak nyampe di dalam kitab Al-Umnya. Kemudian Abu Hanifah, Imam Malik nggak nyampe. Nah, Ahmad bin Hambalah yang punya pendapat kirim pahala kepada yang meninggal nyampe dan bisa. Jadi itu perbedaan pendapat Mbak terkait dengan yang kirim pahala. Nek kaitannya dengan doa gak ada perbedaan. Ulama kita semuanya sepakat bahwa kirim mendoakan itu justru wajib kita mendoakan. Nggak boleh doa untuk sendiri, tapi harus juga ke orang lain, baik Muslim yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Di antara riwayatnya adalah ada sahabat yang sering berdoa minta diampuni dosanya tapi untuk dirinya sendiri. Kemudian ditegur oleh Nabi, kalau doa jangan pelit. Nah, bahasa Nabi, jangan doa untuk diri sendiri, doakan saudara-saudaramu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Nah, terkait dengan tadi karena kirim pahala ada yang memakai. Nah, di antara teman-teman NU di sini dalam hal ini ada Nahdiyah atau Nahdiyin, kemudianlah dibuatlah ada 1 hari sampai 7 hari dan lain sebagainya. Itu hanya sebenarnya momen saja. Seandainya ambilnya cuma 1 hari, terus hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh juga boleh, nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi karena kadang-kadang memang dulu antara Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari berbeda itu karena dulu di zaman Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu mendapati masyarakat yang mengikuti madhabnya Ahmad bin Hambal itu sampai memaksakan diri, kepengen kirim pahala untuk keluarganya yang sudah meninggal, tapi sampai utang. Itu yang kemudian oleh beliau, janganlah kok sampai utang-utang, wong wis susah keluargane gek bardut, paham gak? Gek bar sedo, gek susah, lah kok kudu utang-utang hanya karena kirim pahala padahal masih bisa besok-besok lagi tatkala mampu. Jadi istihad beliau Ahmad bin Hambal Ahmad Dahlan itu ingin meringankan masyarakat agar tidak ngudu. Nah, beda dengan Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu istilahnya menganjurkan sampai hari ke-7, kemudian nanti hari ke-40, kemudian tambah lagi nanti ke 100, terus nanti 1000, terus kol tahun. Nek 1000 niku napa jenenge biasane? Ngewisi, Pak. Ngewisi. Nek 1000 niku berarti wis. 1000 dina itu ngewisi, terus mangke nek ben taun jenenge kaul. Nggih ngekoli, Mbak. Nah, itu hakikatnya perbedaan pendapat. Nah, monggo kita saling menghormati. Karena nanti Allah yang akan memutuskan, sampai danda nggak usah yel-yelan, apalagi sampai saling menjelekkan. Terus nganti ingin menguatkan, nganggo akal. Nek ra percaya orang nyampe kok orang balik-balik. Nah, kan angel ngoten niku. Kirim dongo, kirim pahala nek ora sampai kok orang balik lah. Jenenge itu hanya pakai logika atau akal, sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Artinya ulama kita itu sudah ada referensinya, mereka juga para ulama yang paham agama, kemudian ada perbedaan itu biasa. Ngaten. Monggo mereka ngoten nggih, Mbak. Betul. Oke. Ya, monggo, Pak. Oh ya, ngeceng. Iya, ngeceng itu di bahsul masailnya teman-teman NU disepakati nggak boleh. Tapi prakteknya beda ning lapangan. Ya. Karena apa? Ulama kita itu kadang ya wis lah masyarakat wis sakarepmu. Dirawani tegas, tapi ono sing tegas ya ono. Nah, jadi intinya hakikatnya secara dalil memang ada ketegasan dari Nabi, kuburan itu tidak boleh dicat atau dilabur, tidak boleh dibangun di atasnya, tidak boleh diinjak atau dilewati atasnya, apa mana dituruni.
Jadi beberapa dalil menyebutkan secara khusus nggak boleh terkait dengan kuburan. Termasuk sholat di atas kuburan juga nggak boleh, sholat menghadap kuburan juga nggak boleh. Itu secara tentang kuburan beberapa dalil seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan ngijing itu ada yang memasukkan itu bagian dari membangun kuburan. Maka kalau itu masuk sebagai membangun kuburan, tentunya masuk yang nggak boleh. Dan itu termasuk pernah dibahas di Bangsul Masailnya, teman-teman, bahwa disepakati di hasil Bangsul Masail itu tidak boleh. Nih, tapi prakteknya yo meneng wae. Itu yang terjadi. Ya bukan berarti kemudian kita menyalahkan, enggak, itulah kadang di lapangan itu angel. Nah, wong kok ora oleh wong ngeyel. Nah, akhirnya kan ngalah timbangannya. Gitu. Kadang-kadang masyarakat kita itu karena saking yakinnya gitu. Okay. Bagi yang berpendapat diantaranya tegas nggak boleh itu secara dalil memang iya, dari sisi maslahat juga nggak ada. Jadi hakikat dari masalah itu artinya biaya yang untuk membuat itu mendingan digunakan untuk yang lebih maslahat, diantaranya keluarganya. Apalagi di situ ada keluarga yatim, yatim atau yatimah. Nah itu lebih utama untuk anak-anak yatim yang ditinggalkan daripada untuk membangun kuburan yang secara manfaat masih dipermasalahkan, apalagi tadi itu ada yang mengharamkan. Nah, kecuali tanahnya memang rawan, kalau nggak disemen, nggak dibangun di situ, itu nanti rawan hewan buas, dirong sama hewan buas. Nah itu masalahnya itu untuk menjaga kehormatan jasad, maka perlu diamankan. Nah, itu dibolehkan itu karena ada kemaslahatannya. Ngaten nggih? Jam 09.15. Nggih, begitu apa yang bisa kita obrolkan malam hari ini. Tentunya apa yang kita sampaikan masih banyak kekurangan. Apabila yang kita sampaikan kemudian panjenengan ada yang kurang srek, bisa kita saling sharing. Nah, jadi jangan manut saja dengan saya, karena bisa jadi yang saya sampaikan kurang pas. Nah, mula disebut ngobrol niku ada take and give. Ono yo ngekei, ono sing dikei. Ya. Jadi kita bisa saling sharing ilmu. Nah, monggo sarang-sarang katutup kanthi doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kunta katabta alayya syakwatan au danban famhuhu fa innaka tamhu matasha'u wa tusbitu wa indaka umul kitab faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.